warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Ikutin kegiatan aku hari ini yuk. Nah, di video kali ini aku mau mempersiapkan keberangkatan ya teman-teman. Jadi aku rencananya mau ke Pekanbaru Riau. Jadi kayak mudik lebih awal ya teman-teman. Jadi belum lebaran aku tuh udah mudik. Ya sebenarnya karena ada urusan aja sih pulang ke Riau dan ini juga mendadak. Nah ini yang aku persiapkan adalah ya biasa ya kalau kita mau mudik itu pasti banyak banget baju-baju yang harus dipersiapkan dan itu harus disetrika terlebih dahulu. Ya namanya kalau kita itu mau melakukan perjalanan jauh pasti banyak banget yang perlu dipersiapkan. Salah satunya adalah baju. Nah ini merupakan pakaian yang udah aku setrikain, semuanya udah aku setrikain ya teman-teman. Ini aku nyetrikanya tuh dari pagi sampai mau sore sekitar jam 3 sore baru kelar. Nah ini pinggang itu rasanya ampun ya, kayak boyoan gitu. Pegel banget ya teman-teman rasanya. Nah ini mau aku susunin aja ke dalam koper. Nah ini baju-bajunya yang kiranya mau aku pakai nanti di sana, ini aku masukkan ke koper. Tapi ada juga baju yang aku persiapkan untuk dipakai di jalan ya teman-teman. Nah teman-teman mungkin tahu ya perjalanan ke Sumatera itu memerlukan waktu yang cukup lama, sekitar 1 harian lebih gitu ya, sekitar 30 jam. Itu sebenarnya nonstop, kayak nggak ada berhenti-berhenti. Kalau berhenti pun sekitar 5-10 menit aja berhenti, dan setelah itu harus lanjut lagi. Dan biasanya kalau perjalanan ke Sumatera itu karena membutuhkan waktu yang lama, kita kan berhenti kadang harus ke toilet, harus mandi gitu ya. Nah di sini aku udah mempersiapkan baju untuk mandi. Dan biasanya kalau aku ya perjalanan ke Sumatera untuk mandi itu biasanya di pagi hari ataupun di sore hari aku tuh numpang di rumah makan ataupun kayak SPBU gitu. Jadi emang tempat khusus untuk orang-orang yang melakukan perjalanan jauh, dan kamar mandi khusus untuk mandi gitu ya teman-teman. Nah teman-teman gimana nih, apakah ada yang sama seperti aku ketika melakukan perjalanan jauh numpang mandi di kayak rumah makan gitu? Pokoknya kalau melakukan perjalanan jauh ke Sumatera itu campur aduk rasanya ya teman-teman. Ada capeknya, ada senangnya, ada puasnya, pokoknya campur aduk gitulah ya rasanya, ketimbang kalau kita naik pesawat yang 2 jam aja nyampe. Ya sebenarnya sih nggak membutuhkan tenaga banyak gitu ya, karena 2 jam aja gitu perjalanannya naik pesawat. Cuman rasanya biasa aja ya teman-teman dibanding kalau kita itu mudik menggunakan kendaraan seperti mobil. Banyak banget pengalaman yang kita dapatkan melalui jalur darat gitu ya teman-teman. Salah satunya yaitu kita bisa punya pengalaman naik kapal laut, dan kita bisa melihat pemandangan di setiap provinsi, karena emang ke Sumatera itu melewatin beberapa provinsi ya teman-teman. Nah ini aku udah nyiapin peralatan obat-obatan untuk aku, untuk anak-anak juga. Jadi sewaktu-waktu anak itu kalau di jalan ada sakit, langsung aku kasih obat gitu ya, termasuk obat panas, obat batuk dan sebagainya. Nah ini juga ada peralatan mandi, aku sediain di dalam box khusus untuk peralatan mandi. Dan ada juga tas untuk dan aku yang paling penting ya teman-teman, jadi peralatan kosmetik itu jangan ketinggalan. Pokoknya itu salah satu benda wajib yang harus dibawa gitu ya teman-teman. Nah ini aku juga lagi nyiapin baju di dalam tas dan udah selesai. Nah ini aku kumpulin semua peralatan yang mau aku bawa supaya nggak ketinggalan. Ini aku mau jadikan satu semua di kursi. Pokoknya jangan sampai ada yang ketinggalan. Ini mau aku gabungin semua satu persatu. Jadi nanti kalau udah ditumpuk-tumpuk seperti ini, digabung-gabungin seperti ini, tinggal masukin ke dalam mobil. Nah ini untuk peralatan yang mau dibawa ada banyak banget, ada selimut, ada bantal, tas dan sebagainya ya teman-teman. Dan yang mau dibawa sebanyak ini karena emang benar-benar perjalanannya itu lumayan jauh. Nah karena di ruang tamu ini udah selesai, beberesnya udah selesai, ini aku mau lanjut ke dapur ya teman-teman, karena emang aku harus masak. Jadi aku mau membawa bekal ya teman-teman, sekedar untuk makan sekali aja di dalam mobil
gitu di dalam perjalanan. Jadi untuk sambil menghemat gitu ya teman-teman, dan selain menghemat uang juga menghemat waktu. Jadi kalau bawa bekal itu kita bisa makan di dalam mobil. Jadi rencananya kan aku berangkat itu sekitar jam 11 malam. Kenapa jam 11 malam? Karena mengejar di kapal juga, mengejar di daerah-daerah yang rawan. Jadi kalau di Sumatera itu banyak banget ya teman-teman jalan-jalan yang rawan. Jalan rawan itu maksudnya kayak jarang banget mobil yang melintas di daerah situ, karena emang ini belum waktunya musim mudik gitu ya teman-teman. Dijamin jalan itu bakalan sepi. Jadi kalau berangkat malam itu naik kapal itu kan sekitar jam 1 atau jam 2 malam gitu ya. Turun dari kapal udah mulai subuh. Nah biasanya kalau udah mulai subuh itu di jalan tol itu udah mulai rame gitu teman-teman, ketimbang kalau kita berangkatnya sekitar jam 11 atau jam 1 malam baru masuk ke tol, itu bakalan sepi ya teman-teman. Jadi kalau sekitar jam 3 subuh atau jam 4 subuh itu udah mulai rame gitu kendaraan lalu lalang. Jadi udah nggak takut lagi karena udah banyak temennya di jalan. Nah ini ada ayam, ada nugget yang mau aku masak ya teman-teman. Nah ini aku percepat aja. Nah ini ada nasi, aku bawanya sebox nasi sekecil ini aja untuk sekali makan. Ada ayam asam manis, ada nugget juga, ada ayam yang ditepung digoreng aja. Nah terima kasih ya teman-teman udah nyaksin video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku ada yang bisa diambil manfaatnya. Nah selama perjalanan pulang kampung aku itu nggak ngerekam ya teman-teman. Jadi emang benar-benar ada suatu keperluan yang aku tuh nggak bisa rekam. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.